Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA. Materi kali ini kita akan belajar tentang mitosis dan meiosis. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi pembelahan sel pada makhluk hidup, 2. Membedakan jenis pembelahan sel, dan yang ketiga, mengetahui fungsi dan tujuan pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sel membelah menjadi 2 atau lebih dari sel baru. Pembelahan sel ini adalah cara bagi sel untuk berkembang biak atau disebut dengan istilah reproduksi sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pembelahan mitosis, dan yang kedua, pembelahan meiosis. Mari kita pelajari satu persatu dari pembelahan di atas. Pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induk. Yang kedua, pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Berikutnya, jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Kemudian, siklus hidup sel dibagi menjadi 2, yaitu fase pertumbuhan atau interfase dan pembelahan mitosis. Tahapan dari mitosis yaitu dimulai dari interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Apa itu fase interfase? Fase interfase memiliki ciri-ciri: 1. Tahapan persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terjadi atas 3 fase, yaitu G1, fase tumbuh pertama, sintesis, dan G2, fase tumbuh kedua. Fase G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Fase S terjadi proses replikasi DNA, dan fase G2 terjadi pertumbuhan organel. Anak-anak bisa melihat animasi dari fase interfase mulai dari fase G1, fase S, dan fase G2 sebagaimana yang kalian lihat. Kita lanjutkan. Kemudian fase profase. Profase memiliki ciri-ciri: benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Fase berikutnya adalah metafase. Ciri-cirinya: terbentuk benang spindel, kromosom yang terlihat semakin jelas, kemudian kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri dari 2 kromatid yang terkait pada sentromernya, dan pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Fase berikutnya adalah anafase. Ciri-ciri dari anafase: benang-benang spindel memendek, kromatid menuju kutub yang berlawanan, mulai terjadi sitokinesis. Kemudian fase yang berikutnya adalah telofase. Kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan, kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kemudian kumpulan kromatin membentuk anak inti
terbentuk membran nukleus di luar anak inti, dan sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Kita lanjutkan dengan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau kita sebut dengan gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga 1 sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan interfase dan pembelahan mitosis. Tahapan meiosis itu ada 2, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri atas tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian di meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 1. Ciri-ciri dari profase 1 yaitu membran inti mulai menghilang, terbentuk gelendong pembelahan, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan, terjadi pindah silang pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Berikutnya metafase 1. Ciri-cirinya, kromosom homolog tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Berikutnya anafase 1. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan dari anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Berikutnya telofase 1. Ciri-ciri dari telofase 1 yaitu retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk. Terjadi sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Kemudian tahapan berikutnya adalah profase 2. Membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibandingkan dengan waktu lainnya. Metafase 2. Pada metafase 2, setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindle. Salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian genetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian, anafase 2, spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Kemudian tahapan berikutnya adalah telofase 2. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatid, membran nukleus dan inti haploid terbentuk, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Jadi anak-anakku semuanya,
Dari paparan materi yang sudah disampaikan, tujuan dan fungsi pembelahan sel adalah: 1. Untuk regenerasi sel yang telah rusak atau mati, untuk pertumbuhan, dan untuk reproduksi. Demikian yang bisa disampaikan. Tetap semangat anak-anakku dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.